Baik, kita akan masuk di dalam khotbah kita. Hari ini adalah minggu yang ketiga dari silsilah anugerah dalam kelahiran Yesus Kristus ya. Berapa banyak diberkati dengan message Advent ini yang sedikit berbeda. Dan hari ini kita akan bicara tentang rencana Allah yang melampaui skandal. Kita akan bicara tentang kisah Bathsheba. Dan kita akan membaca Matius 1 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita akan lompat ayat 12 sampai ayat 17. Nah, kita akan membaca bersama-sama ayat yang pertama. Ya, saudara dan saya baca ganjil, saya akan baca yang genap saja ya. Jadi saya yang highlight, saudara yang putih ya. Kita mulai, Matius 1 ayat 1. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, kemudian kita juga akan membaca ayat 12 sampai 17, saya mulai terlebih dahulu. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Ayat 13, Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ayat 17 sama-sama. Jadi seluruhnya ada apa? 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan memulai khotbah dengan sebuah pernyataan begini, saudara. Dalam hidup ini semua orang ingin mengontrol cerita atau narasi tentang dirinya sendiri. Saudara, kalau kita cerita tentang keluarga kita, biasanya kita memilih-pilih apa yang mau kita ceritakan. Apa yang mau kita sembunyikan, itu pasti ada. Biasanya kita mau meng-highlight hal-hal yang baik, tetapi kita mau mengaburkan hal-hal yang memalukan. Betul atau betul, saudara? Ya. Ketika Tuhan membuka halaman pertama dalam perjanjian baru, dia tidak melakukan apa yang biasa kita lakukan. Tuhan memulai kisah Natal dengan sebuah daftar silsilah yang penuh skandal. Skandalnya apa saja? Kita sudah belajar selama 2 minggu ini. Incest, pelacuran, perzinahan. Dan hari ini kita akan lihat perzinahan, perselingkuhan, dan pengkhianatan. Dan seakan-akan Tuhan mau berkata kepada kita, aku mau itu semua ada di halaman pertama perjanjian baru. Nah, alasannya kenapa? Why? Saudara, ini yang mau saya highlight hari ini. Seakan-akan Tuhan ingin berkata kepada kita sebelum kita melihat bayi Yesus di palungan. Tuhan ingin kita melihat bahwa rencana Tuhan, karya penebusan Tuhan itu jauh melampaui apapun yang menjadi skandal manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa Natal bukan cerita yang hanya menghangatkan hati saja, tetapi tentang Allah yang bekerja melalui garis keturunan yang paling berantakan. Jadi kalau hari ini your marriage is a mess, keluargamu berantakan, hidupmu kacau balau, itu belum tentu masa depanmu, saudara. Justru ini adalah calon yang tepat, karena saudara adalah orang-orang yang seharusnya menerima kasih karunia. Dan disinilah Natal membawa terang kepada dunia yang hancur. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah kebenaran dan janji firman menjadi fakta sejarah dan kenyataan. Kemudian yang kedua, kasih karunia itu melampaui skandal. Kemudian yang ketiga, damai sejati itu membebaskan. Dan kita akan mulai dengan yang pertama, kebenaran dan janji firman itu menjadi fakta sejarah dan kenyataan. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kita akan baca sama-sama di Matius 1 ayat 1. Tadi kita sudah baca. Tetapi yang menarik adalah dikatakan begini, saudara. Inilah silsilah Yesus Kristus. Nah, menariknya adalah Paulus tidak berkata begini. Pada suatu hari. Pada zaman itu. Atau bahasa Inggrisnya. Long ago in a galaxy far away. Gitu, saudara. Matius tidak memulai dengan kata-kata seperti itu. Tetapi dia berkata, inilah silsilah Yesus Kristus. Ini adalah cara penulis Yahudi yang memulai
catatan sejarah. Artinya cerita Natal bukan cerita dongeng, namun sebuah fakta sejarah yang dapat dibuktikan secara historis. Ada silsilahnya. Ini bukan sekedar cerita inspiratif. Zaman sekarang ada banyak orang yang bilang, oh yang penting pesan moralnya, faktanya tidak terlalu penting. Oh siapa bilang? Pesan Injil menjadi kuat dan berkuasa karena faktanya benar dan dapat dibuktikan secara historis, secara sejarah dapat dipertanggungjawabkan, saudara. Yang setuju katakan amin, ya. Saudara, kalau saudara melihat banyak cerita di dunia, bahkan film itu menjadi box office dan digemari banyak orang. Saya kasih beberapa contoh di sini ya. Kita suka cerita-cerita yang menghangatkan jiwa dan membuat hati kita itu berbunga-bunga. Beauty and the Beast, Lord of the Rings, Harry Potter, Marvel series, ada Avengers, ada superheroes. Kenapa ya? Kita kok nggak pernah bosan dengan cerita-cerita seperti itu? Padahal ini bukan dokumentari. Malah dokumentari saudara jarang nonton. Tetapi cerita-cerita seperti ini saudara rela bayar uang untuk nonton. Padahal kita tahu cerita-cerita itu nggak pernah terjadi secara faktual. Nah, kenapa? Perhatikan, cerita-cerita itu memang tidak faktual. Tetapi hati manusia itu mendambakannya. Itulah kebenaran, truth, tanpa fakta sejarah. For example, Beauty and the Beast itu berbicara tidak peduli seberapa rusak atau seberapa buruk rupa hidup kita. Ada kasih yang rela berkorban yang bisa membebaskan kita. And we love that. Kenapa kisah-kisah epik itu selalu ada harapan bahwa kebaikan akhirnya menang atas kejahatan. Bahwa keadilan itu pasti akan menang dan ketidakadilan pasti akan kalah. Cerita itu nggak faktual, tapi hati kita mendambakan dan berkata dalam hati secretly, ini loh yang benar, seharusnya seperti itu. Kenapa saudara? Karena fakta hidup itu nggak indah. Dalam kehidupan kita, apakah saudara di kantor, di bisnis, di politik, di dunia nyata, bahkan saudara scroll TikTok, yang ada adalah masalah pejabat-pejabat yang sedang menyalahgunakan hutan di Sumatera. Dan saudara mungkin capek, dan pada kenyataannya seringkali tidak seperti di film. Orang jujur gak menang, orang jujur rugi, orang licik justru naik jabatan, orang baik di penjara seperti beberapa menteri. Orang idealis yang berkata, oh kalau aku nanti kerja, aku gak mau kerja demi uang. Aku kerja demi perubahan. Ini bapak-bapak sama susu-susu yang sudah makan garam. Senom. Masih muda itu naif. Ya toh? Itu masih idealisme. Dan benar saudara, setelah bekerja 20 tahun di korporat, jadi budak korporat, apa yang terjadi? Setelah 20 tahun memang gak ada makna itu. Yang penting kini soge. Nah kan gitu saudara. Seperti batu kena air terus-terusan, digerus idealismenya, akhirnya jadi apatis dan sinis terhadap kehidupan. Saudara, ada kritikus sastra yang bilang, kalau kita suka sama kisah-kisah seperti Lord of the Rings, Beauty and the Beast, kita sedang terbuai, sebenarnya kita melarikan diri dari kenyataan. Hidup nyata sebenarnya itu banyak abu-abunya, tidak sesederhana hitam dan putih, tidak sederhana menang dan kalah. Menurut kisah-kisah itu kebaikan pasti menang, tapi itu naif. Seperti seorang pengecut yang menolak menghadapi realita. Saudara perhatikan, kalau Natal tidak ada, maka kritikus ini benar. Kalau campur tangan Tuhan tidak hadir dan berinkarnasi melalui karya Natal, cerita kelahiran Yesus hanyalah isapan jempol dan kisah inspirasional. Maka kita hidup di dalam dunia di mana orang baik dihancurkan, orang jahat menang. Dan akhir cerita kita banyak ketidakbahagiaan dan banyak ketidakadilan. Ya pasti kita akan pesimis. Saudara. Tapi kalau kita lihat cerita Natal juga punya kesamaan. Cerita Natal hadir pada saat dunia dalam keadaan hancur. Dan sebuah tokoh yang penuh dengan kuasa supranatural muncul, yaitu Yesus Kristus. Dari kecil saja dia sudah bisa mengajar di bait Allah. Dan bahkan hidupnya penuh dengan mujizat. Orang sakit sembuh, mengusir roh jahat, meredakan badai. Bahkan lautan dan angin taat sama dia, membangkitkan orang mati. Tetapi ceritanya tidak selalu indah. Ada pengkhianatan, ada penyalipan,
ada penyiksaan, ada kematian, seolah-olah yang baik, yang supranatural kok kalah. Semua harapan kelihatannya sirna. Tetapi muncullah kebangkitan di hari yang ketiga. Muncullah kemenangan dosa atas maut. Tampaknya seperti mitos. Tetapi puji Tuhan, ini semua dapat dibuktikan secara historis. Saudara. Inilah yang dimaksudkan bahwa Matius 1, dia tidak mulai dengan sebuah dongeng, tetapi dia memulai dengan sebuah fakta sejarah. Artinya, kebenaran ini bukan sesuatu yang abstrak, tetapi kebenaran ini masuk dalam sejarah manusia menjadi fakta yang nyata, yang ideal menjadi real. Bukan cuma kasih yang menang pada akhirnya sebagai ide, tapi kasih itu lahir dalam sejarah di Bethlehem, di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus sang kebenaran menjadi fakta dan masuk dalam sejarah manusia. Yang setuju katakan amin yang paling keras. Amin. Nah, reflektifnya apa, saudara? Artinya begini, saudara. Setiap kepahlawanan, setiap legenda tentang cinta yang mengalahkan maut, setiap cerita tentang kebaikan yang mengalahkan kejahatan, itu semua adalah bayangan dari cerita Yesus Kristus. Kalau ada anak kecil tanya sama saya masih ingat. Anak saya pernah ngomong, "Dad, is Superman real?" Apakah ada pahlawan seperti Superman? Ya tentu saja saya jawabnya, dulu Superman gak real. Tapi kalau kamu tanya apakah ada pahlawan yang seperti Superman, yang berkorban demi keselamatan umat manusia? Ada. Namanya siapa? Yesus Kristus. Itulah fakta, itulah sejarah. Jadi reflektifnya buat kita, saudara. Karena Natal adalah fakta sejarah, maka ayo baca sama-sama 3 hal ini ya. Biarlah ini berbicara sama diri kita. 1, 2, 3. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Kebaikan akhirnya akan menang. Keadilan Allah pasti akan ditegakkan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau Natal hanya dongeng, maka ya sudah, hidup keras, bertahan sebisanya, gak ada jaminan kebaikan akan menang. Itulah keadaan dunia. Lihat, dunia suram. Tapi kalau Natal nyata, Natal fakta, dan Kristus benar-benar bangkit, maka masa depan sejarah bukan kekacauan. Tetapi masa depan sejarah adalah pemulihan. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini saudara lihat kanker, kalau hari ini saudara lihat orang yang usianya tua jadi renta, kalau hari ini saudara lihat ketidakadilan, kalau hari ini saudara lihat sistem yang korup, itu bukan kata akhir. Itu bukan masa depan kita. Salib dan kebangkitan Yesus Kristus sudah menjadi jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan cerita ini dengan suatu keadilan. Satu hari nanti segala sesuatu akan dipulihkan dan kita akan mengalami kemenangan. Ini memberikan ketenangan di tengah dunia yang kacau. Amin, saudara. Yang amin satu orang, saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi ini menenangkan kita. Nah, 1B. Yesus bukan hanya fakta sejarah, tetapi dia adalah janji firman yang menjadi kenyataan. Coba saudara perhatikan di sini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Baca sama-sama yang merah. 1, 2, 3. Anak Daud dan anak Abraham. Kenapa kok Matius menulis 2 nama tokoh besar ini? Yang pertama adalah Abraham. Kenapa? Karena dia disebut bapak orang beriman. Bahkan dikatakan di Kejadian 22 ayat 18 dikatakan bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Kemudian yang kedua adalah tokoh Daud, raja terbesar Israel. Banyak orang bilang sama saya, loh bukannya raja terbesar Israel adalah Salomo? Bukan. Buktinya apa? Kalau saudara lihat bendera Israel yang muncul apa? Star of David, bukan Star of Salomo. Star of David. Kenapa? Karena 2 Samuel 7 ayat 16 berkata kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Nah tapi kalau saudara hidup di zaman itu, saudara hidup di zamannya Yesus lahir, mungkin pertanyaannya apa? Itu semua firman bagus ya, tetapi mana buktinya? Mereka mengalami pembuangan di Babel, mereka mengalami penjajahan Romawi, mereka merasa mana buktinya? Katanya keturunan Abraham akan jadi berkat bagi seluruh bangsa.
400 tahun Tuhan gak berbicara. Terakhir bicara lewat Maleaki itu sudah 400 tahun. Tidak ada mujizat. Mujizat terakhir itu zamannya Elisa, 800 tahun. Tidak ada penampakan malaikat. Malaikat terakhir menampakkan diri 500 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, Matius berkata, Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Artinya janji Allah yang dinubuatkan itu akhirnya menjadi kenyataan. Artinya begini, apa yang bisa kita pelajari? Let me tell you this, saudara, untuk kita semua. Tuhan selalu menepati janjinya. Tapi janjinya mungkin tidak sesuai dengan waktu dan kalender saudara. Cara Tuhan menepati janjinya, timing Tuhan menepati janjinya, itu seringkali melampaui logika kita. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah absen. Percayalah bahwa Allah tidak pernah lupa. Caranya tapi beda dengan cara kita. Timingnya selalu melampaui logika kita. Saudara, seperti kayak misalnya saudara nonton film ya. Film itu panjangnya 3 jam. Habis itu saudara baru nonton setengah jam. Saudara itu gatel. Saudara itu uncomfortable. Gak nyaman. Kenapa? Karena film itu mengganggu nurani saudara. Ada banyak kejahatan. Ada banyak pelecehan. Ada banyak tragedi. Dan saudara setengah jam nonton. Padahal filmnya 3 jam. Dan saudara ngomong, sutradarai gendeng. Sutradara opo iki? Buat film kayak begini. Dan saudara saking terganggunya, saudara gak bisa tahan, saudara keluar dari bioskop, padahal baru mulai film setengah jam. Masih ada 2,5 jam. Tapi saudara bilang, aku gak mau nonton. Percuma, ini sutradara goblok. Kemudian apa yang terjadi? Tahun depan filmnya menang Oscar. Filmnya mendapatkan banyak penghargaan. Dikatakan film ini mempunyai plot twist yang luar biasa indahnya. Dan para aktornya mainkan luar biasa. Sekarang saya tanya, yang goblok siapa? Yang keluar setengah jam, betul saudara? Seringkali kita itu ngomong, Tuhan kok bisa sih kayak begini? Padahal saudara baru 1/4 jalan. Saudara, umurmu itu dibandingkan dengan seluruh kosmik rencana Allah, itu tidak sebanding. Jadi kalau kita hanya melihat sebagian, kita bisa kecewa. Allah bekerja sepertinya sangat pelan, tapi konsisten. Allah bekerja sepanjang generasi. Dan kelihatannya kok ada naik turunnya. Tapi percayalah bahwa Allah menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lihat ceritanya, saya kasih beberapa contoh Alkitab. 2 contoh Alkitab dan 2 contoh real. Yang pertama, kalau saudara lihat Abraham, ada sisi gelap Abraham. Namanya siapa? Hagar. Namanya aja Hagar gitu saudara. Kenapa? Tuhan berjanji, kamu akan punya anak perjanjian dari siapa? Sarah. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah oma-oma dan opa-opa. Sarah bilang, aku iki wis menopause. Ndiso duwe anak. Gitu. Apa yang terjadi? Benar juga ya, Abraham percaya. Kita cari yang lebih subur, yang lebih muda, yang lebih bahenol. Ya. Ambillah Hagar, sepertinya Tuhan terlalu lambat. Udah kita ambil alih saja. Apa yang terjadi? Gara-gara Hagar ini ada konflik keluarga besar. Luka antar generasi sampai sekarang. Coba lihat Palestina itu. Itulah akibat ini. Perhatikan saudara, saya tulis itu di bawah. Setiap kali kita tidak percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan, kita cenderung berusaha jadi Tuhan. Betul saudara? Kita perlu bertobat saudara. Apa yang terjadi? Kacau kalau kamu berusaha jadi Tuhan. Berikutnya kalau saudara lihat Yakub. Yakub itu identik dengan apa? Penipuan. Namanya saja tukang tipu. Dari kecil sudah nipu. Tuhan kan sudah janji yang bungsu si Yakub ini yang akan memimpin bukan Esau. Tetapi dari kecil Yakub sudah menipu kakaknya dengan sup kacang merah untuk dapetin berkat. Dan apa yang terjadi pada waktu si Ishak sudah semakin tua dan sebentar lagi kayaknya mau memberikan berkat untuk anaknya. Kok yang diberkati maunya Esau? Maka Yakub dan ibunya menyusun strategi apa? Penipuan. Dan apa yang terjadi? Kacau. Terjadilah konflik keluarga besar.
Saudara, kalau Tuhan tidak bergerak menurut jadwal kita, kita sering berpikir gini, aduh Tuhan, aku tahu sih kamu baik, cuma kayaknya aku perlu ambil alih. Saudara, kalau kita tidak percaya bahwa Allah memegang kendali, maka kita cenderung memanipulasi situasi. Ketika kita tidak percaya bahwa Allah berdaulat, kita yang berusaha untuk melakukan daulat itu. Kita perlu bertobat, saudara. Saya tarik ke contoh yang lebih real. Saudara, kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita berusaha untuk menjadi Tuhan dan Roh Kudus bagi anak-anak kita. Saudara, peran orang tua memang mengasihi, peran orang tua memang membimbing. Peran orang tua adalah mendidik dan mendoakan. Bukan menjadi Tuhan bagi anak-anak kita. Tapi banyak orang tua sebenarnya maksudnya baik. Tapi karena takut anak-anaknya ini gagal, akhirnya mencoba menjadi Tuhan. Mencoba jadi suara Roh Kudus bagi anak-anaknya. Mengontrol setiap keputusan-keputusan kecil. Berusaha membuat hidup mereka diprotek supaya mereka mengalami hidup yang sempurna. Akhirnya apa? Anaknya tertekan, anaknya stres. Dan waktu anaknya mulai memberontak, waktu anaknya mulai memiliki opini, apa yang terjadi? Kita memanipulasi anak dengan rasa bersalah. Kita biasanya ngomong gitu, kamu itu sudah tak gembol 9 bulan. Wah, kan gitu. Aduh, ampun mah, gitu kan gitu saudara ya. Biasanya anak langsung gak enak kalau diomongin gitu. Atau kalau gak papa itu sudah kerja setengah mati. Untuk siapa? Ya mestinya ya untuk dirinya sendiri juga gitu. Tapi kita ngomong, ya untuk kamu. Wah, anaknya, aduh, ampun. Kita ancam anak kita. Kita kasih ekspektasi, kita kasih rasa bersalah. Dan kita tarik kasih kita kalau anak itu tidak mau menuruti kemauan kita. Akhirnya apa? Kita gak mengasihi mereka. Kita gak membimbing mereka dengan kebenaran. Tetapi kita memanipulasi anak demi berhala kita. Demi rasa aman kita sendiri. Mohon maaf kalau ini gak nyaman buat kita semua. Tapi saya nggak terkecuali, saya perlu bertobat, saudara. Ketika kita lupa bahwa Tuhan lebih mengasihi anak-anak kita daripada kita mengasihi mereka, saudara. Penyertaan Allah yang sempurna itu tidak tergantung sama kontrol kita, saudara. Oke, di sini banyak anak muda, saya kasih ini, dunia pacaran. Wah, manipulasi. Saudara banyak, kadang-kadang mungkin saudara berkata bahwa, wah, Tuhan sudah bicara sama saya bahwa dia adalah jadi suamiku. Tapi kok kalau dia memang the one, kenapa kok dia nggak mau ya sama aku? Apa yang terjadi? Saudara berusaha memanipulasi situasi, saudara berusaha pakai Tuhan, saudara pakai memanipulasi perasaan orang, atau bahkan mengancam. Kalau kamu nggak mau sama aku nanti bunuh diri. Engkau. Waduh. Saudara, ini banyak kasus-kasus seperti itu. Itu adalah usaha manusia untuk memanipulasi emosional, untuk memaksa kehendak Tuhan versi kita sendiri. Itu yang terjadi, saudara. Ketika kita tidak percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, kita akan mati-matian memanipulasi dengan mengkontrol orang lain, saudara. Kita perlu bertobat. Tetapi Natal berkata, Allah bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Janjinya sudah menjadi kenyataan. Yang setuju katakan amin. Meskipun tidak sesuai dengan kalender kita, tidak sesuai dengan pola pikir kita, kita tidak perlu jadi Tuhan kecil di hidup kita sendiri maupun di hidup orang lain. Allah bisa dipercaya. Janjinya adalah kepastian. Meskipun tidak sesuai dengan waktu dan logika cara kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kalau saudara setuju. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Hari ini mungkin kamu belum lihat kebaikannya. Hari ini kamu belum melihat pemulihannya. Tetapi percayalah. Itu dilakukan Tuhan. Kalau dalam kedaulatan Allah kamu diizinkan mengalami itu. Kalau dalam kedaulatan Allah kamu diizinkan gagal. Kalau dalam kedaulatan Allah kamu diizinkan untuk kehilangan rumahmu. Kalau dalam kedaulatan Allah kamu diizinkan dengan menikah dengan orang yang susah. Kalau saudara dalam kedaulatan Allah memiliki anak yang tidak sempurna. Mungkin ada disabilitas. Kalau saudara dalam kedaulatan Allah mengalami hal-hal yang tidak enak. Kalau itu diizinkan Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Saudara. Oke. Yang kedua.
Kasih karunia yang melampaui skandal. Saudara, di zaman itu silsilah, saya sudah jelaskan minggu lalu, itu seperti CV atau resume. Biasanya hanya nama-nama yang membanggakan saja yang dicantumkan. Kalau nama-nama yang buruk nggak dicantumkan. Saudara pernah kalau saudara punya CV, saudara drop out dari kuliah tahun kedua, saudara cantumkan. Drop out dari Universitas Indonesia, gitu. Saudara cantumkan di CV-mu? Ini nggak pernah buat CV atau gimana? Ya, nggak mungkin kan? Saya pernah dipecat karena skandal, loh gitu, masukkan? Nggak mungkin. Itu dikaburkan. Yang bagus, mau dapat award sedikit aja, dibilang tingkat nasional, kan begitu gitu. Awardnya ada bahasa Inggrisnya langsung tingkat internasional, kan gitu saudara ya. Kalau bisa dibagus-baguskan. Nah dalam konteks ini silsilah Yesus sangat mengejutkan. Kenapa? Karena silsilah Yesus itu penuh dengan skandal. Matius seolah-olah sengaja menyusun genealoginya Yesus dengan berkata, kasih karunia Tuhan itu tidak seperti yang kamu pikir. Saya berikan 3 skandal di sini yang akan membuka mata saudara. Yang pertama, saudara, skandal yang pertama, ada perempuan dalam silsilah. Saudara, ini adalah budaya yang patriarkal. Artinya perempuan itu tidak masuk hitungan. Nama perempuan itu tidak pernah masuk di dalam silsilah resmi. Perempuan tidak punya status hukum yang sama, setara dengan pria. Tapi di silsilah Yesus bukan cuma hanya ada 1 perempuan, tetapi ada 5 perempuan. Namanya Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria, Bathsheba, dan Maria. Ini sudah mengejutkan. Ini mengejutkan dari sisi gender. Kenapa saudara? Di dalam Kristus yang mau disampaikan melalui Matius adalah laki-laki dan perempuan sama-sama berharganya. Yang setuju katakan amin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima tempat terhormat dalam rencana Allah. Saudara, saya masih melihat di Indonesia ini, anak laki-laki itu dielu-elukan masih. Saya orang laki. Saya punya 2 anak laki. Mungkin saudara bilang, yo anakmu loro lanang. Yo. Saya perempuan semua ini anaknya. Gimana ini? Saya nggak punya cucu dalam nanti. Oh. Saudara, let me tell you. Silsilah Yesus mengatakan bahwa perempuan itu bukan pinggiran. Mereka justru adalah ada di pusat cerita penebusan Allah. Artinya begini. Perempuan, laki-laki, rencana Allah ada di dalam hidupmu. Jangan pernah kamu tersingkir gara-gara gendermu. Jangan kamu merasa dianaktirikan gara-gara gendermu. Kalau orang tuamu sampai menanaktirikan kamu, let me tell you, di hadapan Tuhan kamu tetap berharga. Yang setuju katakan amin. Terima ini. Jadi kalau saudara punya anak, saudara mau punya anak laki, punya anak perempuan, sama-sama berharga karena itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jangan senggol-senggol, enggak usah senggol-senggol. Nah, ya. Lihat depan saja, terima dalam hati. Skandal yang pertama. Skandal yang kedua, coba perhatikan di sini. Bangsa asing, outsider. Wih. Saudara tahu, silsilah Yahudi itu sangat membanggakan apa? Murni bloodline-nya, murni darahnya. Tapi kenapa kok bisa ada 5 wanita, bukan cuma wanita, tapi mereka semua bangsa asing. Tamar kemungkinan besar orang Kanaan, Rahab perempuan Kanaan dari Yeriko, Ruth perempuan Moab, istri Uria terhubung dengan Het bangsa asing. Saudara, ini menunjukkan, saya mau spend time di sini sedikit. Ini menunjukkan bahwa Allah menentang rasisme. Justru Allah itu menghargai semua bangsa. Satu hari nanti di surga kita akan melihat semua bangsa, semua bahasa, semua warna kulit, semua ras itu ada di surga. Dan semuanya masuk surga bukan berdasarkan warna kulit atau ras mereka, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudara, saya ketemu sama beberapa orang yang mungkin pindahan dari kota lain yang lebih metropolitan daripada Surabaya. Mereka ngomong sama saya, dari luar negeri ada, kota yang lebih besar dari Surabaya, dari Jakarta ada, ya di Indonesia kota yang lebih besar dari Surabaya, Jakarta.
Terus mereka bilang gini, di Surabaya ini masih kerasa sekali ya diskriminasi dan rasismenya ya. Oh iya, saya berasa. Tapi saya juga bilang, di mana-mana banyak rasisme. Disinilah gereja tidak boleh menghidupi rasisme. Tapi buktinya apa? Ada banyak gereja, begitu saudara masuk ke sana, wih ini gereja Chinese semua. Wih ini gereja Jawa semua. Wih ini gereja Batak semua. Wih ini gereja orang Timur semua. Dan saudara bisa lihat kasta ekonominya. Dan apa yang terjadi? Tempat yang justru seharusnya tidak melihat bangsa, ras, bahasa, justru menjadi tempat di mana di sana ada segregasi. Tetapi saya rasa Injil begitu jelas bahwa Tuhan menentang rasisme. Bahwa kalau ada orang diselamatkan, itu semata-mata karena kasih karunia. Artinya, regardless apapun bahasamu, bangsamu, rasmu, sukumu, Tuhan mengasihi dan Tuhan mati untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara di sini melihat, pastoral tim kami pun berbagai macam. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Sulawesi, ada orang Chinese, Tionghoa, semuanya ada. Saudara lihat care group, semuanya bermacam-macam. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara juga tidak memakai lensa budaya. Tetapi saudara memandang dunia melalui lensa Injil. Skandal yang kedua adalah orang asing. Justru dimasukkan di dalam silsilah Tuhan. Kemudian yang ketiga, kejatuhan moral. Wih ini lebih lagi. Kalau saya bisa bilang ini puncak skandalnya. Rahab itu bukan hanya orang Kanaan. Tetapi dia seorang pelacur di Yeriko. Tamar itu bukan hanya seorang yang hamil gara-gara dia dihamili atau diperkosa, enggak, tapi dia menyamar jadi pelacur untuk tidur dengan mertuanya sendiri. Ini parah saudara, incest. Bathsheba mengingatkan kita bahwa Salomo itu lahir dari hubungan perjinahan, perselingkuhan, dan pembunuhan berencana. Jadi kalau saudara lihat menariknya, Yesus bukan hanya dari keturunan mereka saja, tetapi ini adalah generasi yang paling gelap. Dari Tamar bukan lewat Yehuda yang saleh, bukan. Tetapi lewat anak hasil incest. Dari Daud bukan lewat kisah-kisah heroiknya, tetapi justru lewat kejatuhan moralnya. Jadi ini mengguncang, kasih karunia di sini sangat mengguncang kategori moral saudara. Saudara ada yang menarik di sini, kalau saudara baca ayat 6, baca sama-sama, 1, 2, 3. Daud memperanakkan Salomo dari apa saudara? Istri Uria. Loh ini kan lucu ya. Kan ada 5 wanita di sana. Kan Tamar disebut, Ruth disebut. Ya, ada Rahab disebut. Tapi yang aneh, kenapa kok Bathsheba tidak disebut namanya, tapi suaminya yang disebut Uria. Pernah nanya gitu gak? Kemarin tim desain kita tanya, Pastor kenapa kok disebut istri Uria? Saya ganti ya Bathsheba, silahkan ganti saja. Tapi istri Uria itu ada sebabnya saudara. Kenapa Matius gak nulis dari Bathsheba saja? Oke, saya jelaskan. Kalau dipikir dari kacamata zaman itu, pertama menyebut nama wanita saja sudah gak biasa. Tapi di sini penulis si Matius tidak hanya menulis Bathsheba, tapi dia menulis istri Uria. Untuk apa? Mengingatkan pembacanya bahwa sebelum dia jadi istri Daud, dia ini Surabaya, bojone wong liya. Dia ini istrinya orang lain dan dia istrinya sahabat Daud. Kalau dramatisnya orang religius membaca ini, dia baca Rahab, ikilah pelacur. Tamar, ikilah incest. Ruth, inilah orang Moab. Kok nama-nama itu dimasukin ya? Terus sampai Daud, wah ini pahlawanku. Oh ciami ini orang ini. Merasa lega, akhirnya ada nama baik. Akhirnya, oh ya pantaslah. Paling tidak ini yang akan membetulkan semua silsilah-silsilah yang lain. Raja besar kita. Dan Matius sengaja menjebak pembacanya. Daud punya bojo, istri Uria. Seakan-akan tunggu dulu. Bahkan Daud yang kamu puja, bahkan Daud yang kelihatannya nama besar, kalau mau jujur dia sama-sama jahat, sama-sama pendosa. Inilah kasih karunia Allah yang merendahkan semua orang ke level yang sama. Saudara kalau saudara ingin tahu drama pengkhianatan Raja Daud, Uria itu kalau saudara perhatikan
Sejarahnya, Uria itu dulu waktu Daud dikejar-kejar Saul, Uria itu temannya Daud. A mighty man of David, prajurit elit yang rela berkorban demi Daud. Dia lari jadi buron bersama dengan Daud. Tidur di gua, makan seadanya, rela mati melindungi Daud. Setelah Daud jadi raja, tinggal di istana, Uria masih perang, saudara. Uria masih prajurit, dia masih panglima. Satu malam pada waktu Uria lagi perang, Daud jalan-jalan di atap istana, ngelihat orang mandi, bojone Uria. Dan apa yang terjadi? Hawa nafsu disuruh datang ke istana raja. Dia pakai kuasanya untuk berselingkuh dengan istri sahabatnya. Dan Batsheba hamil. Mateng ini. Suruh Uria pulang, biar Uria tidur sama istrinya. Tapi Uria saking dedikasinya, dia bilang, aku tidak mau. Pulang. Oke, aku nurut sama raja. Tapi kalau raja suruh aku pulang, aku akan tidur di luar. Aku gak mau tidur sama istriku. Wah, ini orang setia, orang hebat. Terus kemudian Daud lihat kayak gitu. Semua orang tahu ini tidak mungkin kalau istrinya hamil. Wong dia tidurnya di luar. Apa yang terjadi? Kirim ke medan paling depan. Dipastikan Uria mati. Di garis depan yang paling berbahaya. Akhirnya Uria mati. Saudara lihat apa yang dilakukan Daud ini terhadap Uria. Lebih kejam daripada apa yang dilakukan Rahab dan Tamar. Penindasan. Penyalahgunaan kekuasaan. Pengkhianatan, konspirasi. Matius sengaja membuka luka ini seolah berkata, kalau kamu pikir Daud orang baik, Daud jahat. Kamu pikir Rahab dan Tamar orang baik, mereka bejat. Semua butuh kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara lihat, kalau saya bisa gambarkan, mejanya Yesus sama silsilahnya itu kalau kumpul jadi satu ya. Di meja keluarga Yesus duduk bersama ya. Sebelahnya Yesus itu ya. Sebelah sana pelacur Rahab. Perempuan asing Moab namanya Rut. Raja besar. Konspirasi, pengkhianatan, perselingkuhan, pembunuhan Daud. Tamar. Perempuan korban sistem. Incest. Istri yang selingkuh. Batsheba. Coba saudara lihat. Skandal semua. Kalau saya bisa kasih nama meja ini adalah meja kasih karunia. Disitulah Yesus duduk di sana. Karena tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Aku layak duduk di sini. Tidak. Mereka sederajat. Karena mereka semua pendosa. Mereka semua bejat. Saya aplikasikan. Di gereja. Mau Anda orang kaya, mau Anda orang miskin, Anda orang lulusan S3, Anda punya rumah besar, Anda punya rumah kontrakan, Anda punya rumah di kampung, punya rumah cicilan, Anda putus sekolah, orang yang masa lalunya bersih, orang yang masa lalunya hancur, saudara berdiri di tanah yang sama, kita semua berdiri di bawah kaki salib Yesus. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa meninggikan hidungnya, yang bilang aku lebih layak ada di sini. Inilah gereja yang sejati. Komunitas orang-orang yang disatukan bukan karena prestasi. Tetapi karena kasih karunia. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah gereja kita. Amin. Jadi kalau saya mau mengambil kesimpulan saudara. Rekam jejak siapa saudara mau banggakan? Kalau saudara membanggakan rekam jejakmu sendiri. Saudara masih menganut sistem agama. Sistem agama berkata apa? Aku memberikan rekam jejak yang terbaik bagiku kepada Tuhan, maka Tuhan selayaknya memberkati aku dan berkenan kepadaku. Aku sudah berperforma, aku sudah pelayanan, aku sudah perpuluhan, aku sudah buah sulung, aku sudah melakukan ini dan itu. Performa dulu untuk diterima Tuhan, itu agama saudara. Tetapi kalau saudara lihat Injil, Kristus memberikan rekam jejaknya yang sempurna. Kita kalau mau berbangga sama rekam jejak kita, itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara terlebih dulu diterima karena rekam jejak Kristus. Baru rekam jejakmu berubah. Baru hidupmu berubah. Saudara diterima terlebih dahulu. Baru bisa bertumbuh kemudian. Yesus datang menjalani hidup yang seharusnya kita jalani. Dia mati kematian yang seharusnya kita tanggung. Di kayu salib ada pertukaran terjadi. Dosa kita diberikan kepadanya.
tapi kebenarannya diberikan kepada kita. Seperti seolah-olah CV saudara itu, seakan-akan Yesus mau ngomong gini, berikan CV-mu yang memalukan itu kepadaku. Aku yang tanggung semua kegagalanmu. Aku berikan CV-ku, aku berikan resumeku. Ketaatan sempurna, kasih sempurna, kebenaran sempurna. Sekarang kamu dapat diterima oleh Bapa di surga. Karena apa? Karena apa yang aku lakukan. Saudara, di Ibrani 2 ayat 11, bahasa Indonesia masa kini. Dia berkata begini, ayo sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yesus membersihkan manusia dari apa? Dosa-dosa mereka. Ayo baca sama-sama. Dan dia yang membersihkan, serta mereka yang dibersihkan itu, sama-sama punya apa? Satu Bapa. Itulah sebabnya, ayo baca sama-sama. Yesus tidak malu mengakui mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Saudara, Yesus gak malu mengakui saudara jadi saudaranya dia. Kenapa? Karena dia sudah bayar harganya. Berapa banyak kita yang masih hidup seakan-akan Tuhan malu sama kita. Saudara, silsilah Yesus meruntuhkan dua ekstrim. Kesombongan rohani runtuh. Kenapa? Karena gak ada yang bisa berkata, aku lebih layak. Gak ada. Keminderan dan putus asa juga runtuh. Kenapa? Gak ada yang terlalu kotor, gak ada yang terlalu gagal, gak ada yang terlalu bejat, gak ada yang terlalu banyak skandal. Sehingga tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diampuni. Dua-duanya memiliki kasih karunia. Saudara, di dalam dunia kerja yang ditanyakan adalah alumni kampus tertentu, posisi tertentu, network tertentu jadi ukuran nilai diri. Dalam keluarga, kamu anaknya siapa? Orang tuamu siapa? Ini kan saya ngalami itu kan. Waktu saya datang atau gimana gitu kan biasanya dipelengosi gitu. Oh ya masih muda. Ya. Terus ada orang, Pak, iki anak ini. Oh, ini anaknya dokter Daniel itu yang dulu pasien anaknya Bapak itu kan suka ke dokter gratis kan. Nah ini bapaknya ini. Oh, terima kasih loh ya, gini. Oh ini istrinya Pastor Michael itu yang punya pabrik ini. Oh anak wong soge. Oh ya tiba-tiba jadi. Sini duduk sama saya. Itu kan dunia. Betul saudara? Itu dunia. Di gereja kayak gitu seringkali. Kita harus rubah itu. Dia siapa? Pelayanannya apa? Seberapa lama? Seberapa banyak kontribusinya di gereja? Kontribusi. Seringkali gitu dapat tempat duduk tertentu. Bahkan katanya usher itu di gereja-gereja tertentu harus hafal orang-orang tertentu. Dikasih fotonya. Ini kalau orang ini datang ya duduk di situ. Duduknya di situ. Karena itu ada tempat-tempat VIP. Saudara. Itu sistem dunia. Tetapi Injil berkata, tidak peduli kamu orang kaya atau orang miskin, pelacur atau pendeta. Tidak peduli kamu Daud ataupun Rahab. Semua berdiri di hadapan Allah sederajat. Satu hal. Kamu bisa ada di sini. Karena apa? Kasih karunia. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu Injil. Amin saudara. Jadi hari ini saudara, saya berdoa supaya saudara sadar. Hanya karena kasih karunia. Yang ketiga, damai sejati yang membebaskan. Kalau saudara perhatikan di sini Matius 1 ayat 17, itu ada satu hal yang menarik di sini. Ada 3 kali disebut 14 keturunan. Katakan sama-sama 14 keturunan. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Saudara, kalau kita lihat di sini, kenapa kok repot-repot Matius itu menghitung 14. Kenapa ini penting? Nah, sebelum saudara saya jelaskan, saya kasih disclaimer dulu. Kalau saya jelaskan ini bukan cocokologi. Oke, saudara ya. Juga bukan numerologi. Ini sudah dapat dibuktikan cara penulisan Yahudi oleh para pakar perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sedikit berhitung. 14 itu 2 kali 7. Betul saudara? Jadi 7-nya ada 2. Ya, 7. Nah, kalau ada 3, 14, 7-nya berapa kali saudara? 7-nya ada berapa? 6. Oke, kenapa ini penting? Karena begini saudara.
Nah, sebelum saya masuk, kenapa? Ini kan baru 6. Tapi kalau kita ngomong 7 itu bagi orang Yahudi adalah pola umum cara Allah bekerja dalam sejarah. 7 adalah angka kesempurnaan. 7 adalah angka komplit. Penyempurnaan, penyelesaian, dan istirahat. Kok bisa saya ngomong istirahat? Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari ke-7 pada waktu penciptaan Tuhan beristirahat. Bahkan kalau dari zaman Yahudi, orang kalau kerja 6 tahun itu boleh panen. Tahun ke-7 jangan panen. Tahun beristirahat, tanahnya diistirahatkan. Makanya mungkin gak pernah banjir gitu ya saudara ya. Tapi yang ke-7 itu dijaga. Dan kemudian 7 kali 7 tahun itu 49 tahun. Artinya tahun berikutnya adalah tahun Yobel. Pemulihan secara total. Nah perhatikan saudara. Jadi ada 14. Ada 6 kelompok 7. Jadi sejarah Israel sebelum Yesus itu ada 6 kelompok 7. Sejarahnya sudah jalan 6 bab. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara. Sedikit seperti sebuah papan tulis. Ini kelihatan? Ya. Jadi kalau saudara perhatikan dari Abraham sampai Daud itu 14 ya. Ada 7. Dari Daud sampai Babel 14, ada 7. Dari Babel sampai Bethlehem ada 14. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. 7-nya mana? 7. Yesus lahir. Waktu saya menemukan ini saya merinding. Kenapa? Yesus membuka bab baru. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Yesus adalah peristirahatan kita yang sejati. Yesus membuka era Yobel, pembebasan yang sejati. Jadi kalau saudara perhatikan kembali kepada slide saya, saudara. Ada sebuah quote yang ditulis mengenai ini oleh Michael Wilkins, seorang pakar perjanjian baru. Dia berkata, angka 14 yang merupakan 2 kali 7 akan dipahami oleh pembaca Yahudi sebagai simbol kesempurnaan. Dengan pola 3 kali 14 ini, Matius menunjukkan bahwa Yesus datang pada momen penentu, kelompok ke-7 dalam sejarah penebusan Allah. Artinya apa? Kelahiran Yesus atau Natal membuka bab yang ke-7. Artinya Yesus jadi puncak dari pola itu. Yesus penggenapannya. Apa maknanya? Apa yang mau disampaikan Matius? N.T. Wright berkata begini. Yesus mewujudkan sebuah era. Tahun Yobel setelah dirinya. Tahun Yobel itu tidak perlu ditunggu lagi. Ada banyak gereja-gereja. Oh, nanti tahun berapa tahun Yobel? Kita tunggu tahun Yobel. Ada nubuatan tahun Yobel. No. Yesus mewujudkan tahun Yobel di dalam dirinya sendiri. Dia datang memberitakan pembebasan. Melalui Yesus adalah pembebasan sempurna. Melalui Yesus ada pengampunan sempurna. Melalui Yesus ada pemulihan ciptaan Allah yang sempurna. Kalau Yobel adalah gambaran istirahat, Yobel adalah gambaran pembaharuan total yang akan Allah bawakan. Yesus adalah Yobel yang sejati yang kita tunggu-tunggu. Dia datang untuk memberi kita istirahat, rest. Dia datang untuk memberikan kita ketenangan dan shalom yang sejati. Yesus bukan sekedar bagian dari siklus itu. Yesus adalah penggenapan dari seluruh siklus. Artinya dia datang bukan hanya untuk istirahat sementara, tetapi dia memberikan saudara istirahat, rest. Meskipun ada kekacauan, hatimu tetap bisa damai. Meskipun ada banyak badai, engkau tetap utuh, engkau tetap punya shalom. Meskipun seakan-akan banyak kegelapan, engkau akan tetap mengalami pemulihan yang menyeluruh. Itulah sebabnya Lukas 4 ayat 18-19 berkata, tahun rahmat Tuhan itu adalah bahasa Yobel. Ibrani 4, Yesus berkata, penulis Ibrani berkata, Yesus adalah sabat yang sejati. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, pertanyaannya, Gospel Connection-nya. Bagaimana Yesus Kristus
memberikan rest dan shalom kepada skandal yang ada. Bagaimana mungkin orang-orang yang penuh skandal justru dimasukkan dalam silsilah keluarga Allah? Bagaimana mungkin Tamar, Rahab, Rut, dan Batsheba yang menurut Taurat tidak layak masuk hadirat Tuhan justru ada di silsilah Mesias? Bagaimana mungkin saudara dan saya yang punya banyak skandal, kalaupun bukan skandal di luar, tapi skandal di hati yang penuh dengan dendam, sakit hati, kepahitan, keminderan, kesombongan. Skandalnya banyak kita ini. Bagaimana mungkin kita bisa berkenan di hadapan Allah? Jawabannya bukan karena Tuhan menurunkan standarnya, tetapi ini jawabannya. Inilah Injil. Karena Tuhan memindahkan beban dosa dari skandal itu kepada Yesus Kristus, anaknya sendiri. Yesus Kristus menjadi yang dikutuk. Yesus bukan hanya lahir melalui silsilah yang penuh skandal, tetapi dia juga mati. Dia dihukum, diperlakukan seperti orang yang penuh dengan skandal. Di mana? Di salib. Yesus Kristus diperlakukan seperti orang berskandal. Dia digantung, ditelanjangi, dipermalukan di luar kota, dibuang, dilecehkan, disiksa, disingkirkan. Itu yang Yesus alami. Seakan-akan hidupnya penuh dengan skandal sehingga dia harus diludahi, sehingga dia harus dipukul, sehingga dia harus dicambuk, dan sehingga dia harus disalib. Itu yang Yesus endure, itu yang Yesus jalani. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang malu dengan masa lalunya, orang-orang yang penuh dengan skandal seperti saudara dan saya, penuh dengan skandal seperti Batsheba, seperti Tamar, seperti kita semua yang pernikahannya hancur, yang jati dirinya rusak, yang minder, yang penuh dengan kebobrokan, dapat diterima, dapat diutuhkan di dalam keluarga Allah. Itulah keindahan Injil. Tuhan gak pernah berkata bersihkan hidupmu dulu baru datang kepada Tuhan. Tidak. Tetapi Yesus berkata, aku mau ambil kotoran hidupmu. Aku mau ambil semua kehancuranmu. Aku tanggung. Supaya kamu bisa datang kepada Bapa di surga. Yesus menjadi rest kita. Yesus menjadi sahabat kita. Yesus menjadi pembebas kita. Itu yang Yesus lakukan. Jadi hari ini, kalau engkau ada di tempat itu, datanglah kepada Dia. He want to give you rest. He want to give you sabat. Implikasinya saudara, dimensi rest Natal. Saudara bisa rest dari pembuktian diri. Kamu gak perlu lagi membuktikan diri bahwa kamu layak dikasihi. Kamu sudah dikasihi bahkan sebelum kamu layak untuk dikasihi. Kamu gak perlu lagi mengejar identitas lewat prestasi. Natal berkata Kristus sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Identitas kita bukan lagi apa yang kita capai, tetapi siapa yang telah mengasihi kita, yaitu Yesus. Dimensi rest yang kedua, rest dari jadi Tuhan. Saudara gak usah harus mengontrol segalanya. Kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah Allah, aku bukan Tuhan. You know, the pressure is off. You don't have to be God. Engkau gak harus mengendalikan semuanya. Engkau gak harus menanggung beban tentang keuanganmu terus-menerus. Engkau harus percaya hari demi hari pemeliharaan Tuhan sempurna. Engkau harus belajar hidup oleh iman. Engkau harus belajar untuk tidak overthinking. Engkau harus belajar, Tuhan, Engkau yang cukupkan. Kalau gak cukup, berarti ada yang harus aku cut supaya aku belajar cukup. Halo? Aku belajar untuk percaya. Aku belajar untuk taat, bukan memanipulasi. Damai Natal datang ketika kita berani berkata, Tuhan, aku akan setia pada bagian yang Engkau percayakan. Aku akan melepaskan bagian yang hanya Engkau yang sanggup pegang. Hidupku Kau pegang. Amin, saudara. Dan
dimensi rest Natal yang terakhir sebelum kita tutup. Rest dari keletihan menghadapi dunia yang rusak. Saudara, mungkin saudara sedih ngelihat keadaan bangsa. Saudara sedih ngelihat teman-temanmu yang sakit. Saudara sedih ngelihat pasanganmu yang dipanggil Tuhan. Sahabatmu yang meninggal. Kalau Natal adalah fakta sejarah, kalau Yesus benar-benar bangkit, maka kematian bukanlah akhir. Yang setuju katakan amin. Kalau Natal adalah fakta sejarah, maka keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Semua ketidakadilan yang kamu lihat sekarang, yang membuat kamu pesimis, itu akan berakhir. Tuhan, Gusti Orasari itu betul. Tuhan itu adil. Sekarang mungkin belum. Tapi satu hari keadilan akan ditegakkan. Allah akan memulihkan segala sesuatu. Suatu hari kita semua benar-benar akan diubah dari beast menjadi beauty. Bukan lagi Beauty and the Beast. Beast that will become beauty. Beautiful. You will become beautiful. Kalau hari ini kamu sakit, kamu akan sembuh. Kalau di dalam hidup ini kamu gak sempat sembuh, tapi satu hari kamu pasti sembuh. Kalau hari ini kamu belum dipulihkan, mungkin dalam hidupmu, misalnya kalau gak sampai melihat pemulihan, tapi pasti satu hari pemulihan itu dijamin. Yang setuju katakan amin. Jadi pesan Advent minggu ini, jangan hanya kagum sama cerita Yesus, tapi percayalah kepada Dia dan bersandarlah hanya kepada pribadi Yesus. Reflektifnya saudara, sudah diberkati hari ini? Amin. Reflektifnya, di area mana aku masih hidup seolah-olah aku harus membuktikan diri kepada orang lain dan kepada Tuhan. Yang kedua, di situasi apa aku sedang mencoba menjadi Tuhan kecil yang selalu mengontrol segalanya. Ayo sama-sama bertobat saudara. Hiduplah oleh iman, percayalah kepada Dia. Dan bagian mana dari dunia yang rusak ini yang membuat aku sinis, apatis, capek. Dan bagaimana fakta dan realitas Natal menolong saudara melihat dengan cara yang baru. Saya berdoa supaya hatimu menemukan rest di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan menaikkan lagu What Love My God. Sambil musisi bersiap, kita akan mendengar ini. Saya ganti, bukan orang berinjil. Hari ini saya buat karena Injil. Katakan sama-sama, karena Injil. Saudara, karena Injil kita tidak takut menghadapi luka-luka dan skandal kehidupan. Kenapa? Karena rencana dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Karena Injil kita tidak perlu menjadi Tuhan untuk mengkontrol segala sesuatu. Natal membuktikan bahwa Tuhan yang memegang kendali seluruh sejarah. Karena Injil kita bisa rest dengan damai. Karena Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, Sabat yang sejati. Yobel kita yang sejati. Artinya gini, saudara gak usah nunggu tahun Yobel datang. Karena kita punya Yobel yang sejati. Namanya Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara.